Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kami mahasiswa apoteker angkatan 34 Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka akan menjelaskan tentang pengelolaan limbah B3. Di sini kami beranggotakan 6 orang, yaitu Amir Rushdani, Andika Bramantya, Arwi Dodo, Ega Yolanda, Muhammad Hazrat, dan Tari Octavia. Apa itu limbah B3? Definisi limbah B3 menurut Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 dan Permen LHK Nomor 56 Tahun 2015. Limbah adalah sisa suatu usaha atau kegiatan. Sedangkan bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat energi atau komponen lain yang karena sifat konsentrasi atau jumlahnya baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan merusak lingkungan hidup atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain. Jadi, limbah B3 adalah suatu sisa usaha atau kegiatan yang mengandung B3. Fasilitas pelayanan kesehatan yang disebut Fayankes terdiri dari puskesmas, rumah sakit, klinik, dan laboratorium. Merupakan tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan, baik preventif, kuratif, promotif, maupun rehabilitatif. Namun, di samping itu, tempat-tempat tersebut juga menghasilkan limbah medis. Jika tidak dikelola dengan baik, akan berdampak pada kesehatan. Maka dari itu, diperlukan pengelolaan limbah B3. Berikut ini karakteristik limbah B3. Limbah reaktif, limbah yang belum stabil dalam keadaan normal dan dapat bereaksi jika berdekatan barang tertentu. Limbah korosif, limbah yang dapat menyebabkan iritasi pada kulit. Limbah infeksi, limbah yang dapat menyebabkan infeksi seperti jarum suntik. Limbah berbahaya terhadap lingkungan. Limbah yang mudah meledak. Limbah yang beracun biasa berasal dari bahan kimia. Kemudian limbah padatan yang mudah terbakar dan limbah cairan yang mudah terbakar. Biasa mengandung alkohol sehingga mudah terbakar. Kemudian klasifikasi limbah. Pertama ada limbah infeksius, limbah yang dapat menyebabkan infeksi seperti jarum suntik. Kedua ada limbah patologis, limbah yang berasal dari jaringan tubuh seperti darah, janin. Kemudian ada limbah benda tajam seperti gunting, spuit. Limbah farmasi, obat-obatan kadaluarsa. Limbah bahan kimia kadaluarsa, tumpahan atau sisa kemasan. Limbah radioaktif. Limbah tabung gas atau kontainer bertekanan. Limbah sitotoksik, yaitu limbah yang terkontaminasi obat sitotoksik. Dan terakhir limbah peralatan medis kandungan logam berat seperti gunting bedah, pisau bedah, dan lain-lain. Limbah B3. Pertama, pengurangan dan pemilihan limbah B3 berdasarkan jenisnya. Kedua, penyimpanan sementara. Ketiga, dilakukan pengangkutan. Keempat, dilakukan pengolahan. Kelima, dilakukan penguburan. Dan keenam, dilakukan penimbunan. Berikut ini adalah video tahapan pengelolaan limbah B3. Pengurangan atau pembatasan limbah medis meliputi pengurangan pada sumbernya, penggunaan produk yang dapat didaur ulang, adanya kebijakan pimpinan dalam pengaturan pembelian alat dan bahan yang ramah lingkungan, pemilihan limbah sesuai kategori, karakteristik, serta metode pengolahannya, serta tata kelola barang tersedia. Pemilihan limbah merupakan bagian yang sangat penting agar pengelolaan limbah dapat dilakukan secara efektif, karena tiap limbah memiliki cara pengolahan yang berbeda-beda.
Wadah limbah harus terbuat dari bahan yang kuat, cukup ringan, tahan karat, dan kedap air. Hal yang harus diperhatikan dalam perwadahan limbah diantaranya wadah harus disertai dengan tanggal, kode, label, dan simbol limbah. Wadah harus tersedia sesuai dengan jenis limbahnya. Untuk wadah yang sudah terisi 2/3 bagian harus segera diganti yang baru, lalu wadah juga harus mudah dibersihkan. Kemudian dilakukan penyimpanan. Simpan limbah sesuai dengan warna, simbol, dan label. Simpan sesuai waktu yang ditentukan. Buat juga catatan dan laporan penyimpanan. Penyimpanan sementara harus memenuhi beberapa kriteria, yaitu lantai kedap air, kemudian memiliki saluran air yang baik untuk menyalurkan air limbah dari cairan yang menetes dari limbah. Kemudian, untuk permukaan lantai dan dinding menggunakan bahan yang mudah dibersihkan. Selanjutnya, untuk persediaan air harus cukup dan mudah diakses oleh petugas, serta aman dan dapat dikunci. Selain itu, untuk mencegah hal yang tidak diinginkan, pencahayaan dan ventilasi harus baik, dan konstruksi harus mencegah masuknya hewan pengganggu dan tempat penyimpanan sementara juga harus dilengkapi dengan peralatan pemadam kebakaran, pagar pengaman, tenaga listrik cadangan, fasilitas pertolongan pertama, peralatan komunikasi, gudang tempat penyimpanan peralatan, pintu darurat, alat tanda bahaya, dan keterangan koordinator lokasi. Selanjutnya dilakukan proses pengangkutan. Untuk pengangkutan sendiri, alat yang digunakan yaitu harus khusus dan tidak boleh dicampur untuk kepentingan lain. Alat angkut harus tertutup, kedap air, dan mudah dibersihkan, serta dilengkapi dengan tanda, label, dan simbol khusus pengangkutan limbah, karena dapat berpotensi memberikan dampak negatif. Sehingga, rute pengangkutannya harus diupayakan melalui jalur khusus dan harus direncanakan sebelum dilakukan proses pengangkutan. Selain itu, hal yang penting yaitu petugas pengangkut harus menggunakan alat pelindung diri. Pengolahan. Lakukan pengolahan limbah medis dengan teknologi termal atau panas, insinerator, autoclave, microwave atau iradiasi frekuensi radio, atau lakukan pengolahan dengan teknologi non-termal seperti enkapsulasi, inektisasi, desinfeksi kimiawi atau teknologi biologis. Penguburan. Penguburan dapat dilakukan apabila tidak tersedia pengolah limbah medis. Kubur limbah medis hanya untuk jenis limbah sesuai ketentuan yang berlaku. Penimbunan. Timbun limbah berupa abu insinerator pada fasilitas penimbun saniter atau terkendali atau akhir limbah medis berizin. Lakukan proses penimbunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fisabilillah, astagfirullah khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.